yang apa ya, yang kira-kira ini umum. Kemudian dispesifikkan, oh kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, itu mulai khusus. Terus saya akan berbicara tentang cerpen tentang cinta. Nah, ini cinta apa? Cinta laki-laki perempuan, sesama muda-mudi, orang tua ke anak ke orang tua, atau apa. Itu cara berpikir umum, kemudian dispesifikkan. Ini namanya cara berpikir deduktif. Kemudian membuat harmonisasi antara kata, frase, kalimat, sehingga dapat menyampaikan tema dengan baik. Jadi, untuk tulisan-tulisan non ilmiah dalam arti seperti cerpen, puisi saja, itu harus komunikatif dan ada keselarasan antara bait demi bait. Walaupun itu tidak secara tertulis eksplisit jelas. Contoh puisi tentang ibu. Nah, bisa bait-bait awal itu menceritakan bagaimana tentang surya, matahari. Bagaimana surya itu menyinari kita, kebutuhan kita, keikhlasan sang surya, ya, bagaimana kita merindukannya ketika mendung, dan lain-lain. Endingnya dia ngomong bahwa dan surya di dunia ini adalah ibu, nah, misalnya gitu. Walaupun sesingkat itu, tapi kan berkesinambungan, itu harmonisasi. Kemudian mengandung unsur estetik. Ya, secara implisit, secara tersirat dapat menyampaikan pesan tema. Jadi jangan ngomong panjang-panjang di puisi, cerpen saja gitu ya, tapi ini maksudnya apa sih? Konklusinya apa? Kesimpulannya apa? Apa yang hikmah yang dapat kita ambil? Apa pemahaman yang dapat kita ambil dari setelah menyelesaikan membaca cerpen tersebut? Ya kalau nggak ada temanya ya nggak jadi. Ya ini ya seperti status-status galau saja. Temanya apa sih? Kadang galau, kadang semangat gitu ya. Ya kalau digabungkan ya nggak match. Nah, untuk cerpen, alur cerita dibuat menarik. Bisa alur maju, cerita sejak kecil, terus dewasa, ya meninggal gitu ya, misal ya. Alur mundur, cerita saya hari ini wisuda. Dan saya masih ingat betul tanggal sekian ketika saya melangkahkan kaki pertama kali di Purwokerto, misalnya gitu ya. Atau alur campuran, ada alur maju, kemudian di beberapa sesi kilas balik, mundur. Itu namanya campuran atau biasanya disebut kilas balik. Kemudian untuk karya tulis ilmiah, ini yang penting juga karena Anda mahasiswa terutama pasti menemui ini, pasti. Kalau yang tadi, yang non ilmiah, belum pasti itu sesuai passion atau fashionable ya. Kalau Anda tidak minat ke nulis semacam itu atau tidak minat membaca cerpen, membaca puisi ya, Anda tidak akan bersinggungan dengan itu. Tapi ini pasti. Pertama, untuk ini gunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki nilai etik, sopan. Kunci utama adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Misalnya, dapat dipakai, itu kurang sopan, karena ada yang lebih sopan, dapat digunakan. Skripsi ini aku persembahkan, ya nggak sopan. Skripsi ini saya persembahkan untuk, itu ya, itu contoh. Susunan kalimat harus mengandung SPO, subjek, predikat, objek. Ini juga penting. Kenapa saya sampaikan penting? Karena di standar penulisan ilmiah, kalimat harus ada minimal subjek dan predikat. Ya, tapi hari ini yang lebih wajib lagi ya ada objeknya. Dan ini sangat kentara kalau tulisan-tulisan berbahasa Indonesia ditranslate dengan media translate yang profesional ke dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Kalau kalimat itu tidak ada SPO-nya, itu dianggap sebagai bukan kalimat atau frase. Biasanya menggunakan kalimat dengan kata kerja aktif.
Ini utamanya juga seperti ini. Ya, walaupun kalau deskripsi itu bisa lah digunakan kata kerja pasif ya, atau di makalah ya. Pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan kebijakan, ini bisa dilaksanakan. Tapi khusus untuk jurnal-jurnal ilmiah, terutama yang diorientasikan ke internasional, itu harus menggunakan kata kerja aktif. Artikel ini menceritakan, mendeskripsikan tentang pendidikan. Bukan pendidikan dideskripsikan oleh artikel ini, nggak boleh gitu. Harus aktif. Itu standar internasional. Susunan paragraf harus lebih dari 1 kalimat. Nah, ini penting. Apalagi yang sangat senang ngomong panjang banget, ternyata titiknya cuma 1. Nah, ini paragraf kok titiknya cuma 1, itu nggak boleh. Minimal 2. Paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat. Idealnya 3-4. Kebanyakan ya juga nggak ideal. Gunakan referensi ilmiah. Nah, ini. Untuk penulisan ilmiah harus menggunakan referensi ilmiah. Kenapa? Karena itu standar penulisan ilmiah di dunia akademik. Jadi nggak boleh Anda orang ekonomi misalnya. Jadi ekonomi, kapital atau kapitalisme menurut saya adalah nggak boleh. Siapa Anda ngomong menurut saya, menurut Anda nggak boleh. Menurut Karl Marx itu ya, kapitalisme adalah itu boleh. Atau pendidikan menurut pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir adalah itu boleh. Atau ekonomi syariah menurut siapa adalah boleh. Nah, dari beberapa kutipan pendapat para ahli, kemudian Anda berusaha menyimpulkan sesuai dengan kapasitas Anda sebagai penulis makalah atau penulis karya ilmiah itu boleh. Dari berbagai sumber yang telah dipaparkan di atas atau dari berbagai pendapat para ahli, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ekonomi merupakan atau ekonomi kapitalis merupakan, ya, itu boleh. Jadi ada kesinambungan di situ. Dan cara menulis referensi ilmiah itu ada ilmunya sendiri, ada teknisnya sendiri. Biasanya di bawaan Word, Microsoft Word itu ada istilah-istilahnya sendiri. Ada yang Harvard style, ada yang banyak lah gitu. Ada lagi kalau hari ini itu saya menggunakan pengutipan yang standar, itu menggunakan aplikasi namanya Mendeley. Ada lagi Zotero. Itu ya mungkin itu tingkat selanjutnya. Nah, ini juga penting penomoran. Pertama Romawi. Misal bab 1 itu satunya pakai Romawi, bab 2 pakai 2 Romawi. Kemudian subbab pertama itu menggunakan ini ABCD ya. Pendahuluan misalnya A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan. Itu makanya ini. Kalau misalnya pada subbab A ada lagi yang harus dinomori, nah, turun pakainya angka Arab. Ini namanya angka Arab 1, 2, 3. Latar belakang atau tujuan dari penelitian ini adalah titik 2, 1 apa, 2 apa. Ternyata kalau misalnya di kerangka teori ya, kalau itu makalah atau tugas akhir membutuhkan sub-subbab lagi, ya ini ABC. Ya, biasanya standarnya lazimnya ya itu sampai ABC. Jadi setelah 1 pendidikan, A pendidikan teori-teori pendidikan, B metode pendidikan, misalnya gitu. Itu kalau pendidikan. Jadi subbab selanjutnya atau sub-subbabnya ABC. Nah, kalau ada lagi 1 tutup kurung, 2 tutup kurung, 3 tutup kurung. Ada lagi seterusnya, tapi ini tidak lazim lah. Nah, ini gambaran dari saya. Jadi itu materi dari saya ya.
Semoga dapat memantik ya. Kalau mencerahkan itu saya kira terlalu egois karena ini materi sangat singkat.